Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Kami mohon perhatian bagi Bapak Ibu Jemaat terhadap Warta Jemaat Minggu 3 Juli 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus pertengahan tahun akan berlangsung pada hari ini, Minggu tanggal 3 Juli jam 4 sore dan jam 6 sore dengan pembagian jam ibadah sebagai berikut. Jam 4 sore sektor Eklesia, Gloria, dan Harada. Jam 6 sore sektor Eirene, Sola Fide, dan Sola Gracia. Perhadiran terakhir yang ketiga akan berlangsung dalam ibadah minggu pagi ini. Yang kedua, ibadah pos Injil akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 jam 4 sore bertempat di Jemaat Peniel Kapartutin. Mohon kehadiran umat dalam ibadah dimaksud. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dalam ibadah jam 9 pagi akan dilakukan proses pelepasan stola terhadap Penatua Serli Pati Sohoka yang telah mengakhiri masa bakti pelayanan 2017-2022. Keempat, keluarga besar Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan terima kasih dan penghargaan tulus kepada BPAM Sinode GKI di Tanah Papua atas pemberian dana sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan pastori jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, terhitung mulai hari ini, Minggu tanggal 3 Juli 2022, persembahan dalam bentuk tangguh diberlakukan kembali seperti semula. Keenam, proses pembelajaran kelas katekisasi reguler dan kelas katekisasi khusus akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 jam 11 siang. Mohon kehadiran siswa dalam katekisasi dalam proses pembelajaran dimaksud. Ketujuh, setelah ibadah pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan dalam jemaat. Aksi yang sama juga akan berlangsung pada sektor-sektor pelayanan dan wadah-wadah kategorial. Kedelapan, Basar Minggu tanggal 10 Juli 2022 akan dilaksanakan oleh wadah Perpri. Ibadah Minggu pagi ini jam 9 dipimpin oleh Pendeta B.A. Lewir MTH dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu pertama. Demikian Warta Jemaat, Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat berkatilah, memerui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Dia kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat berkatilah, memerui hati kami, curahkan kurnia. Jemaat, mari kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian nats pembimbing kita. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa, pengasih demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah saudaraku berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Jemaat, mari kita bangkit berdiri selaku tanda kesiapan menyambut dan melaksanakan amanat hidup baru. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah penyelamat. Dengarlah saudara-saudaraku amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu dan dengan segenap jiwa-Mu dan dengan segenap akal budi-Mu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sambutlah kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi bijaksana, memahami dan mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami. Bersabda, ya Tuhan, kami sedia mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Ya. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, ada satu strategi politik yang dilakukan waktu itu, divide et impera, yaitu strategi penuh kelicikan dengan tujuan memecah belah persekutuan hidup. Notabene pada waktu itu kolonial Belanda terapkan untuk orang-orang Indonesia. Persekutuan yang besar diprovokasi supaya mereka terpecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga Belanda mampu menguasai atau mempertahankan kekuasaan mereka atas Indonesia. Uniknya, Indonesia bisa lepas dan merdeka dari kolonial Belanda. Ternyata strategi Indonesia saat itu sangat simpel. Bersekutu walaupun berbeda, saling menerima, bergandeng tangan, saling melengkapi untuk menghadapi kolonial Belanda. Dengan cara juga mereka tidak mudah terprovokasi oleh strategi politik tadi, divide et impera. Strategi memecah belah kelompok persekutuan hidup. Kecenderungan manusia zaman ini adalah ingin hidup sendiri-sendiri. Padahal kita punya kodrat sebagai makhluk sosial. Tidak bisa hidup
sendiri-sendiri. Harus hidup dengan orang lain. Bukti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dinyatakan oleh Allah pada saat penciptaan. Adam seorang diri, Allah memandang tidak baik, karena itu Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Lihatlah mereka yang hidup sendiri-sendiri. Mereka tidak mampu mengidealkan proses kehidupan anugerah pemberian Allah. Tetapi sifat individualisme, sifat egoisme atau pementingan diri sendiri menjadi tren pada masa atau zaman ini. Orang seakan-akan tidak peduli dengan sesamanya karena kepentingan sesaat, karena hal-hal tertentu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya mempertahankan persekutuan hidup? Bagaimana caranya merajut dan merawat kehidupan bersama yang kuat, utuh, dan tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh maksud-maksud lain yang ingin supaya persekutuan kita menjadi rusak, tidak harmonis. Mari kita belajar dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, melalui teks ini pemazmur Daud ingin mempresentasikan atau ingin menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menjalani siara kehidupan dengan tanda persekutuan yang kuat, yaitu dengan hidup yang rukun, hidup yang harmonis, hidup dengan spirit persaudaraan, tidak mempersoalkan background atau latar belakang kehidupan tiap-tiap anggota persekutuan itu. Hal pertama yang ditekankan oleh pemazmur melalui teks ini ialah bahwa spirit persaudaraan rukun atau kesatuan hidup rukun itu bersumber dari Allah. Jadi kesatuan hidup bersama datangnya dari Allah. Artinya pemazmur ingin memberi penegasan bahwa jika kita hidup rukun, jika kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, saling melengkapi dan memberdayakan persekutuan hidup kita, itu bukan karena jasa satu dua orang. Itu bukan karena kerja keras satu dua pihak, tetapi karena anugerah pemberian Allah. Pemazmur ibaratkan seperti minyak yang meleleh di kepala, janggut, dan jubah daripada Harun. Seperti gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Artinya ada sumber tetap dari hal-hal yang menyenangkan satu persekutuan hidup yang utuh, dan sumber itu kekal, yaitu Allah. Pihak Allah yang menganugerahkan kehidupan, pihak Allah yang menghadirkan kesejukan persekutuan. Jadi tadi saya katakan, jika ada persekutuan yang utuh, yang langgeng, terpelihara, lestari, itu bukan karena jasa satu dua orang atau satu dua kelompok pihak tertentu, tetapi itu adalah karya Allah atas kehidupan dan kebersamaan itu. Artinya pemazmur ingin memberi sedikit kritikan sederhana bagi kita, bahwa kalau persekutuan hidup kita langgeng, persekutuan hidup kita berjalan baik-baik, itu karena Allah sementara merajut kehidupan kita.
menuju hidup yang berkenan kepada Allah, supaya berkat-berkat hidup itu mengalir bagi kita, pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Yang kedua, dampak dari kesatuan hidup yang bersumber dari Allah adalah berkat kehidupan yang sifatnya kekal, tidak temporer. Manusia sering mengkalkulasi atau menghitung berkat yang ia alami, jabatan atau tanggung jawab, posisi dan status sosial yang dia miliki karena usaha dan kerja kerasnya. No, tidak. Berkat kehidupan, posisi dan jabatan, status sosial, harta dan kekayaan, semua itu adalah pemberian Allah karena hidup yang berkenan kepadanya. Kalau begitu, kebalikannya ialah kalau susah dapat berkat, hidup tidak menentu, persoalan terus membelenggu, itu karena hidup tidak berkenan kepada Allah. Dan karena itu kita perlu introspeksi diri, mengevaluasi diri dan hidup kita. Apakah kita hidup berkenan kepada Allah? Jangan kita menuduh situasi, orang atau kelompok tertentu sebagai penyebab kita tidak menikmati berkat Tuhan. Sebab minyak yang meleleh ke kepala, janggut, dan jubah harum, juga gembun gunung Hermon yang mengalir ke Sion, itu sumbernya dari Allah. Dengan catatan penting bahwa berkat itu diperintahkan Allah kepada kita. Ini garis merahnya. Bukan kita bangga tepuk dada untuk karena memiliki sesuatu atas kerja keras kita. Ingatlah bahwa pemazmur bilang kitong jang sombong, jang balaga, jang tepuk dada karena satu hal tertentu. Jabatan, tugas, kewenangan, status sosial, harta, kekayaan. Semua itu sementara. Kita miliki karena Tuhan perintahkan. Bahkan mungkin kita tidak minta, Tuhan bisa perintahkan karena hidup kita berkenan kepadanya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Salah satu bapak gereja kita, Bapak Agustinus, pernah mengatakan begini, dalam hal sederhana bersatulah. Ya. Dalam masalah tertentu jangan kaku. Dalam segala sesuatu berbuat baiklah. John Wesley, salah satu tokoh reformator gereja, juga bilang begini, jangan terpecah karena hal-hal yang tidak esensi atau tidak penting. Makna dari dua tokoh gereja ini, pernyataan mereka sangat sederhana. Pertama, memang hidup kita ini bukan tanpa masalah. Masalah itu datang bisa karena diri kita sendiri. Walaupun kita harus akui kecenderungan hadirnya masalah atas hidup kita adalah karena, dalam tanda kutip, seolah-olah perbuatan orang lain. Padahal sesungguhnya makna dari statement dua tokoh gereja ini, Bapak Agustinus dan John Wesley, adalah bahwa mesti kita menilai diri kita sendiri tanpa mempersoalkan orang lain jika ada pergumulan tertentu atas kehidupan kita. Kita jangan kaku. Kita jangan maraju. Kita jangan tak kiri-kiri, orang Ambon bilang. Jangan marah-marah tanpa alasan. Kita perlu waktu mendalami mengapa ada pergumulan hidup seberat ini. Bagaimana
kita menyikapi itu? Ya. Pertama, apapun situasi hidup kita, kita yakin bahwa Tuhan punya rencana tertentu bagi kita. Ya. Ini sekaligus sebagai tanda ingat. Sekaligus juga bisa kita sebut refresh, menyegarkan iman kita bahwa apapun kita dalam fungsi peran di tengah keluarga, di tempat kerja maupun dalam persekutuan, besar atau kecil fungsi peran kita, tugas dan tanggung jawab kita, kita berharga di mata Tuhan dan sesama. Kita punya hal-hal tertentu yang bisa kita berdayakan menjadi kekuatan penting dalam rangka merawat, memelihara, melestarikan kesatuan dan persekutuan kita. Supaya kita tetap rukun. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, berbicaralah secara baik dan santun. Kemukakan keluhan, curahan hati bahkan sekalipun kepada sesama, atau kalau malu hati, takut orang lain tak tawa, curahkan itu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan menyelesaikannya, memberi jalan-jalan keluar terbaik untuk kita. Sebab hidup kita ini adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Anugerah cuma-cuma, jangan sia-siakan. Kedua, hiduplah rukun dan harmonis. Hindari hal-hal yang tidak penting, yang bisa berpotensi mengancam dan menghancurkan tanda-tanda persekutuan kita. Tekan sikap individual dan egoisme kita. Bukalah diri, bukalah hati, menerima saudara sesama kita apa adanya, dalam rangka menjamin keutuhan dan keharmonisan hidup. Sebab firman-Nya bilang, saat kita diam hidup rukun, Ia perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk merespons pemberitaan firman ini dengan mengucapkan ikrar iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dari Bapa, mati duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhanku, atas keselamatan
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, sumber berkat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas limpahan berkat yang Engkau anugerahkan. Kami sadar bahwa siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah limpahan berkat yang kami berikan ini. Amin. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang satu, yang terus berkarya dalam sejarah hidup kami umat milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah hidup juga teristimewa kesempatan bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, hari Dominggu berkat Tuhan. Kami datang dengan tanda-tanda syukur, kami juga harapan permohonan kami. Kami merendah diri dan bermohon ampun atas salah dan dosa kami, supaya dengan pengampunan-Mu kami layak menyampaikan doa-doa dan harapan kami. Tuhan terima dan jawab seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah pertambahan setahun usia kehidupan di sepanjang usbu yang telah kami lalui, bahkan di usbu kerja kami yang baru. Secara khusus bagi hari ini, bagi anak kekasih kami Natasha Bongga, juga Bapak Edison Kaviar. Beri umur panjang, kesehatan baik selalu bagi Kakak Tasya, juga Bapak Kaviar. Hidup pribadi bersama orang tua, bersaudara, hidup keluarga terus dijamin di usia baru, diberkati, dan Tuhan menggenapi janji-janji-Mu untuk segala kehidupan pribadi dan keluarga mereka yang berbahagia atas pertambahan setahun usia. Tidak hanya hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya dalam usbu kerja pelayanan kami yang baru. Juga bersyukur bersama keluarga milik-Mu, keluarga Bapak dan Ibu Rahayaan, atas keberhasilan anak kekasih Kevin Rahayaan yang telah lulus seleksi dan diterima sebagai calon anggota Polri, siap menjalani masa pendidikan. Tolong Kevin dalam proses ini, tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan dia jalani masa pendidikan ini untuk kelak bisa menjadi anggota Polri yang menjamin
kehidupan Kamtipmas juga banyak orang dan menjamin masa depannya, bahkan menjadi saluran berkat bagi keluarga, orang tua, saudara. Bagi anak-anak kami yang kali ini belum lolos seleksi, Tuhan tetap beri mereka hati yang sabar, siapkan mereka jika Tuhan berkenan pada proses selanjutnya. Tuhan dampingi mereka untuk menjalani dan berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Begitupun kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perjuangan masa depan mereka yang ada di fak-fak, di luar fak-fak. Tuhan tolong mereka. Proses-proses seleksi penerimaan siswa baru yang sementara mereka jalani di tiap tingkat pendidikan sampai ke perguruan tinggi, di fak-fak maupun di luar fak-fak, Tuhan beri campur tangan dan beri keberhasilan mereka diterima pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi tujuan mereka seturut kehendak Tuhan, supaya mereka dengan Tuhan, dengan pendampingan pertolongan meraih cita-cita masa depan sebagai generasi yang berhasil berguna di kemudian hari. Anak-anak kami usia balita, Tuhan campur tangan, mereka bertumbuh sehat, kuat, dan kelak juga pada saatnya menikmati dunia pendidikan demi meraih cita-cita masa depan mereka. Mereka yang masih mencari lapangan pekerjaan, Tuhan juga dampingi mereka, layakkan mereka dengan potensi sumber daya, anugerah talenta yang Tuhan beri. Mereka bisa kelak menerima waktu untuk bekerja mengabdi sesuai dengan cita-cita dan menjadi berkat bagi banyak orang juga masa depan dan keluarga. Untuk seluruh umat-Mu, hamba doakan kiranya Tuhan berkati tiap pribadi, keluarga dan persekutuan kami. Semua jerih lelah kerja keras yang kami lakukan berdasarkan talenta anugerah kepercayaan ilahi. Tuhan, kuasa-Mu menopang memberdayakan kami memperlahbakan talenta itu. Hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Fungsi peran kami sebagai suami, istri, ayah dan ibu di tengah keluarga, juga anak, kami dapat mainkan secara baik supaya keutuhan, keharmonisan, kerukunan hidup dalam rumah tangga kami membiaskan hal-hal positif dalam persekutuan kami, sehingga keharmonisan itu menjamin mengalirnya berkat-berkat kehidupan yang Tuhan perintahkan selama-lamanya untuk kami, pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kami selalu mendoakan orang-orang kekasih hati kami yang masih bergumul dalam kondisi lemah dan sakit. Saudara Rias Isoga, juga Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Renhat Rumatora, Bapak dan Mama Rumatora, Oma Dik Toisuta, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri, Oma Niwar, dan juga Bapak Ayal. Jamahan-Mu nyata bagi orang tua saudara kami ini sembuhkan oleh bilu-bilu darah Yesus. Juga terus jamin orang-orang tua kami lanjut usia, Opa dan Oma Taruma Sele, Bapak Wem Tala, Oma Risa Masu, Oma Yotu Isuta, Bapak Tomiyaan, juga Oma Ichimu, Bapak Siahaya, Oma Yota Halele, Oma Luciana Tan, juga semua orang lansia, orang tua kami yang tidak sebutkan namanya. Tetap Tuhan beri kekuatan, kesehatan baik, sukacita, dan terus jadikan orang-orang tua kami ini sumber bagi kami, anak cucu cece dan dekat maupun yang jauh. Kami berdoa bagi pemerintah kami di pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terima kasih Tuhan dampingi pimpinan negara kami melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, daerah atau negara-negara berkonflik. Kiranya ada kedamaian untuk proses perang ini berakhir, dan pemerintah pusat kami benar-benar menghadirkan jaminan kehidupan pembangunan secara adil dan merata, menghadirkan dampak peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata, menyelesaikan masalah-masalah sosial, ancaman-ancaman COVID yang memang belum berakhir penuh. Tuhan beri solusi dan penyelesaian supaya kami bebas dari ancaman penyakit yang mematikan ini, karena kami sadar untuk menjamin kehidupan kami penuh kesehatan yang ada. Terima kasih tenaga medis, Tuhan berkati mereka dengan upaya-upaya penyelesaian problem sosial ini. Terima kasih berkati
pemerintah kami khusus Kabupaten Fakfak juga Provinsi Papua Barat, kebijakan-kebijakan pelayanan pembangunan masyarakat adil dan merata, supaya jaminan Kamtipmas dengan dukungan TNI dan Polri, seluruh lapisan masyarakat, wakil rakyat, semua menjamin kehidupan keharmonisan yang utuh, bebas dari masalah, rukun, sehingga berkat-berkat kehidupan itu Tuhan benar-benar perintahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, gerejamu di muka bumi, secara khusus Gereja Protestan Indonesia di tanah Papua. Kami bersyukur Tuhan tetap memberkati para pemimpin kami di lingkup sinode, klasis maupun jemaat-jemaat. Kami bersyukur untuk penyelesaian kegiatan rapat kelompok kerja kajian dan usulan amandemen di Jayapura yang telah berakhir, juga rapat Badan Pekerja Sinode GPI Papua dalam rangka persiapan sidang sinode 10 di Klasis Merauke bulan Oktober mendatang. Semua hasil-hasil itu Tuhan berkati supaya berkenan menjadi berkat bagi peningkatan kualitas pelayanan di lembaga gereja yang kami cintai, GPI Papua. Tahapan-tahapan persiapan untuk pelaksanaan musyawarah pelayanan wadah kategorial CGPI Papua pada akhir bulan September dan sidang sinode ke-10 GPI Papua bulan Oktober, semua berlangsung baik. Para panitia diberkati, Klasis Merauke diberkati, pimpinan sinode kami diberkati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati pimpinan sinode kami yang karena tugas masih berada di luar Fakfak, di Merauke, di Kafalakbov, di Mapi, Bovendigul. Tuhan berkati tugas-tugas pada waktunya bisa kembali dalam keutuhan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pesta iman 5 tahunan sidang sinode di Merauke. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk penyelenggaraan pesta rohani anak CGPI Papua yang berlangsung di Klasis Jayapura Nabire, khususnya di Jemaat Efrata Nabire. Semua jerih lelah pengorbanan untuk peningkatan dan pencerahan spiritual generasi anak dan remaja kami. Semua itu Tuhan sambut dan berkati. Perjalanan para peserta yang sudah dan sementara menuju ke tempat-tempat pengabdian khusus di Fakfak, Tuhan berkati bersama dengan kompel yang ada supaya mereka tiba dengan selamat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Kami doakan rencana wisata rohani kompel wadah wanita Klasis Fakfak ke Ambon. Tuhan berkati kompel dan ketua-ketua wadah sejemaat yang ada di Klasis GPI Papua Fakfak. Semuanya menghadirkan pencerahan spiritual bagi tugas-tugas pelayanan bersama dalam wisata rohani ke Klasis Kota Ambon, Jemaat GPM. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk cara Tuhan yang luar biasa menopang pekerjaan pembangunan pastori Jemaat Ebenezer Fakfak dengan sentuhan pemberian kasih dari hamba-hamba Tuhan, keluarga besar BPAM Sinode GKI di tanah Papua. Berkat ini Tuhan gandakan untuk keperluan pekerjaan, persiapan dan pekerjaan pembangunan pastori jemaat GPI Ebenezer Fakfak. GKI Tuhan pakai gereja saudara kami, gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dari sinode sampai ke jemaat-jemaat, klasis-klasis, semua Tuhan pakai lebih heran, lebih diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi tanah ini. Terima kasih, berkati persiapan kami untuk perjamuan kudus tengah tahun sebentar sore, baik di rumah gereja maupun di rumah-rumah. Layakan kami supaya persiapan roti dan anggur labang tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi pengampunan dan keselamatan kami dapat kami nikmati dan kami terus diberkati oleh Tuhan dengan berkat rohani ini. Berkati kami perangkat pelayan di lingkup Jemaat Ebenezer Fakfak, para pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, juga pengajar. Berkati kami yang memberi diri dalam fungsi peran BPPG, baik di lingkup jemaat klasis maupun sinode, bahkan badan pertimbangan di lingkup sinode. Kami yang memberi diri melayani dalam tanggung jawab pengurus wadah-wadah kategorial, badan-badan pembantu yang ada, termasuk para tuagama, tata usaha, bendahara jemaat, cleaning service, sopir jemaat. Juga kami yang memberi diri mendukung pelayanan setiap ibadah, baik kantoria atau pemandu lagu, juga pemain keyboard, operator peralatan multimedia, warga jemaat,
kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yakinkan kami semua jerih lelah pelayanan kami membuahkan berkat rezeki bagi kehidupan kami bersama. Terima kasih untuk pelayanan perdana Jemaat Ebenezer Fakfak di Kesatuan Korem Fakfak. Kiranya pelayanan ini berkenan kepada Tuhan dan layakkan kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual bagi saudara kami di Kesatuan Korem Fakfak. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami, sekali lagi kami mohon. Dengar dan sahuti doa ini seturut kehendak-Mu, karena kami berdoa dan menyatukannya dengan doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, semelihara Dialah penolong yang teguh. Aku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkata diberi. Dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Bagi saudara-saudara anggota jemaat yang rindu mengambil bagian dalam perayaan perjamuan asa yang kudus setengah tahun yang akan dilaksanakan hari ini Minggu 3 Juli 2022 jam 4 sore atau jam 6 sore, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Satu, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Empat,
Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara dalam jamuannya. Jemaat diundang berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Marilah kita kembali dalam pergumulan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi supaya kamu bertekun dan rajin bekerja, hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, sebab menurut imannya berkasih-kasihan. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Jemaat, sesuai dengan warta jemaat, selesai ibadah ini kita akan ada dalam aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan di dalam jemaat. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan.
terima kasih. Untuk jumlah warta jemaat di hari ini dapat Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat minggu depan tanggal 10 Juli. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah memberi maupun juga yang belum memberi. Tuhan Yesus sumber berkat yang akan membalas semuanya dengan berkat-berkat-Nya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk lagu jabat tangan, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Yesus